Peran Ismail Marzuki adalah sebagai pencipta lagu yang membangkitkan rasa kebangsaan dan semangat nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ismail Marzuki lahir pada 11 Mei 1914, meninggal pada 25 Mei 1958. Ia adalah seorang komposer, penulis lagu, dan pemusik Indonesia yang menulis lagu patriotik populer pada masa perjuangan kemerdekaan. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah Gugur Bunga dan Rayuan Pulau Kelapa. Pada tahun 1968, ia merasa dihormati dengan Pusat Budaya Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki disebut TIM, yang merupakan pusat kebudayaan penting di kota Jakarta. Pada tahun 2004, ia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki mengawali karir sebagai penyanyi orkestra pada live opera di masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dia mengarang banyak lagu perjuangan untuk membakar semangat pejuang. Ismail Marzuki dikenal semangat nasionalistis, pernah memilih menjadi penjual gado-gado dengan istrinya. Lagu Gugur Bunga yang diciptakan sekarang menjadi lagu untuk mengenang para pahlawan yang tewas memperjuangkan kemerdekaan, sementara lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah berisi tentang keindahan alam Indonesia seperti alam kepulauan dan pantainya. Peran Sultan Syarif Qasim dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Menjadi Raja Siak Sri Indrapura pada tahun 1915. 2. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. 3. Mempunyai bahan makan untuk para laskar. Pada waktu berusia 21 tahun, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Sri Indrapura pada tahun 1915. Sultan Syarif Qasim II berpendapat bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia semapi di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI, serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk memperjuangkan RI. Kesultanan Siak pada masa itu dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II membantu Komite Nasional Indonesia di Siak. Sultan Syarif Qasim II segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak RI. Pada waktu berlangsung revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II menyuplai bahan makanan untuk para laskar. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 30% kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan. Atas jasanya, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia.